Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tudli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para kiai, para ustad ingkang tansah kula mulyakaken, wabil khusus segenap takmir masjid Sabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya jamaah Masjid Sabilillah juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini saya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji di Masjid Sabilillah ini atas perintah guru kita, beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Karena suatu hal beliau tidak bisa hadir di majelis ini, karena itu beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita doakan bersama mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita ngaji ada permohonan doa lisyifa, yaitu dari panjenenganipun Ibu Poniatun yang nembe sakit. Kita doakan bersama mudah-mudahan sakit beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kullatin salihah khasatan liniyati syifa li Ibu Poniatun syifaan ajilan ajilal alwahal waha syifaan la yughadiru ba'da saqam bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya monggo kita bersama-sama membaca suratul Fatihah agar kita semuanya keberkahan Fatihah dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala penyakit termasuk mewabahnya virus corona ini. Mudah-mudahan kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan ngaji tentang pentingnya kita itu ngaji. Bapak Ibu yang saya hormati, ngaji itu bagian hal yang selalu dipentingkan dalam agama. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menganjurkan
adanya ta'lim wa ta'allum, ngaji mulang ngaji. Ini adalah salah satu hal yang selalu mendapat perhatian tinggi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu ngaji itu kok penting? Ilmu itu kalau menurut Al-Imam Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'alim, bahwa ilmu itu salah satu hal yang bisa membedakan antara manusia dan hewan. Salah satu hal yang bisa, atau satu-satunya hal yang bisa membedakan antara manusia dan hewan. Beliau mengatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, inna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fihil insan wal hayawanat, bahwa segala sesuatu selain ilmu itu bisa ada pada manusia, juga ada pada hewan. Contohnya kasyaja'ah, seperti sifat berani. Bisa jadi manusia itu sangat kalah dibandingkan dengan hewan kalau ditinjau dari segi keberaniannya. Kemudian dalam hal kekuatan, orang itu juga mempunyai kekuatan, manusia mempunyai kekuatan, hewan pun juga punya kekuatan. Bahkan kekuatan hewan jauh lebih kuat, lebih besar daripada kekuatan manusia. Dari segi apa? Welas asih gitu. Ternyata manusia itu juga punya sifat welas asih. Hewan pun juga sebenarnya punya sifat welas asih. Kalau kita melihat hewan yang baru mana itu? Nenek menungso kan melahirkan. Lah nek hewan melahirkan lak padha ae. Hewan pas mana, katakan sapi pas mana, itu sapi ini secara insting dia itu menyayangi anaknya, itu dengan cara sapi tentunya. Itu menunjukkan sapi itu, hewan itu punya rasa kasih sayang. Begitu juga manusia juga punya sifat kasih sayang. Satu hal yang tidak dipunyai oleh hewan, kalau orang itu punya ilmu, sehingga orang yang punya itu disebut alim, jamaknya ulama. Tetapi kalau hewan tidak punya ilmu, sehingga hewan itu tidak bisa disebut ulama. Makanya aneh, kemarin ada orang Gus pisan mengatakan hewan itu ya ulama. Itu kan repot. Wong hewan kok ulama itu bagaimana? Hewan itu bisa ulama kalau hewan bisa takut kepada Allah. Dia mengambil dalil Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ilmu itu hanya ada pada manusia. Hewan walaupun punya insting, punya kasih sayang dan lain sebagainya, tetapi hewan tidak punya ilmu sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh umat manusia. Dan karena ilmu inilah yang menjadikan umat manusia itu menjadi mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan manusia, yaitu makhluk pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam, di hadapan para malaikat. Nah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan malaikat, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini, ketika Allah Subhanahu wa taala
berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni sak temene ingsun iku ja'ilun zat kang dadekaken fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifah ai minal ingsi, yakni Nabi Adam. Lah, ketika malaikat diaturi oleh Allah seperti ini, lho dilala malaikatku kok ya protes. Lho ini lho. Kok iso ya malaikat kok protes? Padahal malaikat itu makhluk yang tidak punya nafsu. Sehingga tidak mungkin sebenarnya kalau itu tidak skenario Allah, tidak rencana Allah, tidak mungkin malaikat itu dadak protes barang. Tapi ternyata Allah ingin membuktikan ketinggian derajat Nabi Adam di atas para malaikat. Apa itu? Malaikat indilalah kersane Gusti Allah niku protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat kepada Allah, ya Allah, ataj'alu, mengapa panjenengan menjadikan fiha di muka bumi ini man pada orang yang makhluk yang yufsidu, dia membuat kerusakan fiha di dunia, wa yasfiku, dan dia menumpahkan ad-dima, darah. Ya Allah, mengapa panjenengan menciptakan makhluk di muka bumi menjadi khalifah, kok justru makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi dan membuat keonaran di muka bumi, saling membunuh di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, mestine ya Allah kami ini yang layak jadi khalifah fil ardi. Wa nahnu nusabbihu, kami selalu bertasbih di matang panjenengan. Wa nuqaddisu lak, dan selalu mensucikan panjenengan. Mestine kami ya Allah para malaikat ini yang menjadi khalifah fil ardi. Nah, gitu. Lah kenapa malaikat kok seperti ini? Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum bumi itu dihuni oleh manusia, pertama kali adalah Nabi Adam. Bumi ini sudah dihuni sekian ribu tahun yang lalu oleh Banul Jan, oleh jin dan anak turunnya. Ini. Lah ketika jin ini menguasai dunia, jin ini berbuat sak karepe dhewe, saling membunuh, membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu adalah makhluk pertama kali yang menempati dunia, yaitu Banul Jan, keturunan jin. Membuat kerusakan di muka bumi, membunuh dan lain sebagainya. Sehingga melihat seperti itu, malaikat ini menganggap kalau manusia itu sama dengan jin. Maka para malaikat ini mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu bisulak. Maka ketika para jin itu membuat kerusakan di muka bumi, Allah perintah kepada malaikat, hai malaikat, nggih Gusti, misalkan dawuh, usir jin-jin yang nakal-nakal itu dari muka bumi, diusir temudi, buak kono neng lautan, buak neng gunung-gunung, buak neng pulau-pulau sing tidak ada, yang tidak bisa dijangkau oleh umat manusia. Karena itulah biasanya kalau di daerah yang banyak airnya, neng laut, kemudian neng danau dan sebagainya, kalau kita bermain di sana, rekreasi di tempat air, itu harus hati-hati karena di sana banyak jinnya. Termasuk neng gunung-gunung, hati-hati. Tiba-tiba ke ono popo wong tersesat neng gunung. Kenapa? Karena di gunung itu akeh jine. Lho niku akeh jine. Makanya biasanya kalau orang topo itu manggone neng gunung. Sebab kalau mereka topo neng gunung, jin, setan dan sebagainya itu cepat datang, sehingga orang itu koyok-koyok cepat mempunyai kesaktian dan lain sebagainya. Nah ini, itu hati-hati kalau kita rekreasi di laut
Di gunung, karena dulu malaikat itu mengusir Banu Jan itu di gunung-gunung dan di laut-laut itu. Nah ini. Lah karena itulah hadirin rahimakumullah. Akhirnya para malaikat ini koyok-koyok protes kepada Allah berkaitan dengan Nabi Adam yang akan menjadi khalifah. Kenapa? Karena malaikat menyamakan Nabi Adam ini dengan para jin yang dulu menghuni bumi, lalu mereka diusir oleh para malaikat karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ketika malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala balik berfirman kepada mereka, qala inni a'lamu ghaibas sama inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sejatine aku maha tahu daripada apa yang kalian tidak tahu. Aku wis eruh, aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan betul-betul kemuliaan Nabi Adam kepada di hadapan para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka selanjutnya Allah memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Sampai kalau di dalam tafsir itu semua nama disebutkan. Oh, ini daun pisang jenenge apa? Kalau buah, kembang pisang itu namanya ontong dan lain sebagainya. Itu ditunjukkan oleh Allah, sampai termasuk alat-alat untuk makan, ini piring, ini sendok, semua ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu setelah semuanya ditunjukkan kepada Nabi Adam, Allah ngetes kepada malaikat. Wahai malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, coba sebut itu. Apa itu? Yang saya tunjukkan kepada malaikat, coba itu sebutkan apa saja itu. Akhirnya malaikat merasa betul-betul tidak bisa. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci panjenengan, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak Ibu, ayat ini merupakan petunjuk bahwa manusia Nabi Adam ini derajatnya diunggulkan oleh Allah melebihi daripada para malaikat. Ini lantaran Allah memberikan ilmu kepada umat manusia yang ilmu ini tidak diberikan kepada para malaikat. Karena itulah siapapun yang mempunyai ilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihad. Aqrabun nas, orang yang paling dekat, min darajatin nubuwah, dari pangkat kenabian, adalah ahlul ilmi wa ahlul jihad, yaitu orang yang ahlul ilm dan ahlul jihad. Kenapa? Kanjeng Nabi memberikan alasan, amma ahlul ilmi fali annahum qad dallun nasa ala ma ja'at bir rusul. Karena orang yang mempunyai ilmu itu, dengan ilmunya dia bisa menunjukkan orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, sebagaimana para rasul ini datang di muka bumi ini diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia.
Jadi para nabi, para orang-orang yang mempunyai ilmu itu punya tugas memberikan petunjuk kepada orang lain, yang ini juga merupakan sifatnya para nabi dan rasul, yaitu menyampaikan ilmu, mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang punya ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun orang yang punya ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang menghina orang yang punya ilmu, ini dosanya sangat besar. Orang yang menghina terhadap orang-orang yang ahlul ilmi adalah orang yang dosanya sangat besar. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, dari peristiwa itulah, dari ayat yang saya bacakan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Pertama, musyawaratul azim lil hakir. Allah itu mestinya ketika menciptakan Nabi Adam, lalu Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi, itu mestinya tanpa menyampaikan kepada malaikat itu sudah bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini kepada malaikat, ini sebagai isyarah pelajaran bagi kita, apa-apa itu harus dimusyawarahkan. Nah ini minha musyawaratul azim lil hakir. Allah ya zat yang maha agung ini mengajak musyawarah terhadap rembukan terhadap malaikat. Padahal derajatnya Allah tidak bisa dibanding dengan makhluk. Allah al-Khaliq, malaikat adalah makhluk. Sehingga sebenarnya tanpa ada musyawarah ini sudah bisa. Inilah menjadi contoh bagi kita. Apapun yang kita lakukan, ini mestinya harus rembukan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah izharu ajzil malaikah min ilmil ghaib. Ini menunjukkan kelemahan daripada malaikat, ketidakmampuan malaikat daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah menetapkan yang maha mengetahui segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk nyuwun sewu terjadinya atau mewabahnya virus corona. Di balik ini ada apa? Wallahu alam. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu sebenarnya akan terjadinya wabah virus corona ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ujian bagi kita? Apakah ini merupakan azab Allah terhadap umat manusia yang sudah berani kepada Allah? Wallahu alam. Tapi di sana adalah ada ilmu Allah yang tidak kita ketahui. Karena kelemahan kita sebagai makhluk terhadap ilmu Allah. Jangankan kita, malaikat saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa mengetahui rahasia daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi termasuk ada apa di balik virus corona. Nah ini, apakah ini ujian iman kita? Karena kalau kita melihat di negara-negara selain Indonesia, itu jamaah sudah tidak ada. Di Kuwait itu nyuwun sewu, itu kalau azan itu yang biasanya apa namanya, hayya 'alas shalah, itu diganti as-shalah fi buyutikum, ayo salat yang omahe. Lho nggih niku. Kalau di Qatar itu as-shalah sallu ala rihalikum, ayo salaton ning omah-omah kabeh. Sampai nyuwun sewu Jumatan saja dipending. Sekarang itu di mana? Di Qatar itu jamaah Jumatan itu dipending, prai. Coba kalau ini sabilah prai ana apa Jumatane. Walaupun secara hukum fikih
secara hukum fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Menolak bahaya jauh dikedepankan untuk menarik manfaat. Kita jamaah seperti ini, jamaah itu ganjarannya luar biasa. Sholatul jamaati afdol min sholatil fardhi bi 27 darajah. Apalagi Jumat. Karena Jumat itu sayyidul ayyam, sehingga sholat yang ada di hari Jumat ini ganjarannya juga lebih besar daripada sholat-sholat di selain hari Jumat. Tetapi ketika terjadi wabah yang menurut orang yang ahli, ini apabila mewabahnya ini karena bisa tertular terhadap orang dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini, maka bisa jadi kumpul-kumpul seperti ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Ad-daf'u aula minar raf'i. Menolak bahaya itu lebih utama daripada menghilangkan bahaya. Nah, coba ini. Lah, Indonesia nyuwun sewu masih relatif aman. Walaupun sekarang ada larangan orang Malang keluar dari Malang, orang luar Malang masuk kota Malang, ini ada larangan. Nah ini. Karena apa? Untuk menjaga apa istilahnya? Menyebarnya atau mewabahnya virus corona ini. Nah, ini. Coba ada apa di balik ini? Apakah ini adalah merupakan ujian kita sejauh mana kita takut kita kepada Allah? Lebih takutkah kita kepada corona ataukah justru coba kira-kira kita takut kepada Allah apa takut corona ini? Andai orang itu takutnya kepada Allah sebagaimana orang takutnya kepada virus corona, luar biasa. Nah, coba. Luar biasa. Lah kenapa kok virus corona wedi? Karena virus corona itu bisa membunuh. Apakah orang mati itu pasti melalui corona? Ya kan tidak mesti. Bahkan bisa jadi malaikat Israel ini tertawa ini. Wong kok iso mati kabeh gara-gara corona. Padahal orang mati itu di Lauhil Mahfuz sudah tercatat. Si fulan matinya kaget. Si fulan matinya kecelakaan. Sing repot maneh, si fulan matinya dibentak istri. Wah, ini kan kacau. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dibalik ini semua ada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Apakah ini merupakan ujian bagi kita orang-orang yang mukmin? Masih takutkah kita orang mukmin terhadap mati? Padahal wong mukmin itu kalau sesuai yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, orang mukmin itu mestinya lebih senang mati daripada hidup di dunia. Halo. Kalau tak tangklat, jenengan kira-kira luwih seneng mati napa urip? Halo. Sebab Kanjeng Nabi Allah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ini ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kematian saya ini rohatan lana min kulli syarrin, merupakan rohah istirahat kami, leren kami dari melakukan kejahatan. Ini mati. Tetapi kita juga tidak boleh lalu kepengen ya Allah aku tak mati ae ora oleh. Iku jenenge wong putus asa. Andai panjenengan terpaksa kepengen mati, mergo utange akeh. Duwe bojo sitok rewete gak karu-karuan. Duwe anak loro rewele gak karu-karuan. Andai panjenengan kok kepengen mau gak mau kudu ndonga njaluk mati. Allah Rasulullah memberikan turunan Allahumma ya Allah. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah,
hidupkan aku, berikan aku umur yang panjang, gak mati-mati. Nek pancen uripku ning donya itu hal yang terbaik bagi saya. Ngono. Jare malaikat Allah dapur wong wedi bojomu ae kok. Wa amitni ya Allah, matikan aku ingkanatil mamat. Ingkanal mautu khairan li ya Allah. Matikan aku apabila kematian itu jauh lebih baik daripada aku. Nah ini apa? Pelajaran dari Rasulullah ketika orang itu sejatine ketika mendapat musibah gak kuat nahan tapi kepengen mati. Jaluk mati ya Allah, matikan aku gak oleh. Maka caranya seperti itu. Makanya jenengan donga ngono berarti jenengan nembe putus asa. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi peristiwa tadi menunjukkan izhar ajzil malaikah, menampakkan kelemahan para malaikat terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Lah kalau malaikat saja lemah terhadap ilmunya Allah, apalagi kita orang umum, manusia yang banyak dosa ini, pasti kita tidak akan tahu rahasia di balik apa yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mewabahnya virus corona. Yang terpenting bagi kita orang yang beriman, tetap kita ikuti anjuran orang-orang yang ahli. Dalam hal ini adalah tim medis. Kalau memang kita dianjurkan untuk memakai masker, oke lah kita pakai masker, tapi niatnya sing apik. Ojo wedi mati. Aku tak maskeran cegak kena virus. Oh sing kena virus tambah wong sing maskeran kok piye lho. Ini kalau takut itu niatnya kudu ditata, jangan sampai takut mati, wedi ning tetep ning Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini kita itu ketika mengikuti aturan, kande kita itu sehat, tidak kena tertular virus corona, maka kita akan bisa ibadah dengan baik dan benar dan lain sebagainya. Tetapi kande kita ini terjangkit kena wabah ini, maka itu akan menjadikan salah satu hal rencana baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi orang yang punya ilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu sisi ke orang yang punya ilmu itu dimuliakan oleh Allah? Orang itu kalau punya ilmu, kalau melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak benar, itu sejatinya benar. Hanya saja kita nggak ngerti itu aja. Satu contoh. Sebentar lagi kita ini kan Ramadan. Sebentar lagi kita Ramadan. Lah biasanya kalau Ramadan itu di Blitar itu ada tarawih tercepat dunia. Gimana? Banyak orang sing menghibur, sholat usah cepet kaya ngono gak sah iku lho, urung-urung dadi juri lho ngono iki. Ya menganggap sah tidak sah itu memangnya sapa? Kan gitu. Yang menganggap sah tidak sah itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Lah, ini juga menjadi fenomena. Apakah mereka sholatnya tidak benar Bapak Ibu? Di Blitar itu yang mengimami adalah salah satu kiai, yang kiai ini menjadi salah satu dewan asatid di Pondok Pesantren Lirboyo. Di Pondok Pesantren Lirboyo. Lho nek wis mulang ning Pondok Lirboyo, nek gak alim gak payu, Pak. Nek pangkate kula ngaten ora payu mulang teng Lirboyo. Lah beliau ini kiai di Pondok Mantenan, yang beliau tiap hari juga datang di Lirboyo mengajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Iku nek gak alim gak top, Fathul Mu'in beres, Fathul Wahhab beres, kemudian nahwune beres, balaghahnya beres, qiyas terima, qiyas enteng. Lirboyo itu MI ibtidak itu kelas 4 saja harus hafal qiyas, harus hafal itu
Lirboyo. Tetapi ternyata kenapa ada fenomena terawih tercepat? Apakah mereka nggak ngerti ana tumakninah dan sebagainya? Para rawuh ingkang kula muliakan, jenenge kiai yo ngerti. Tapi kenapa mereka cepat? Iku mergo pintere kiyaine. Mengamalkan salah satu ilmu yang di dalam kitab. Kenapa? Nyun sewu. Kalau di dalam kitab-kitab fikih termasuk di Fathul Mu'in dan lain sebagainya, itu mengatakan kalau kita tahu bahwa iktidal, bangun sari ruku, sujud duduk di antara dua sujud, itu kan termasuk ruknun min arkani sholat. Ini tahu kita. Tetapi baik sholat fardu atau sholat sunnah, tahu kita seperti itu. Tetapi kalau kita ngaji secara intens di dalam fikih itu, di Fathul Mu'in ada. Kebetulan saya ini pas ngaji Fathul Mu'in, pas kemarin ini pas bahas tentang rukun sholat, termasuk di antara masalah ini. Nah ini apa? Ternyata iktidal, bangun dari ruku dan duduk di antara dua sujud, kalau di dalam sunnah laisa ruknan min arkanis sholah, walakinnahu sunnatun min sunanis sholah. Jadi nyuwun sewu, andai ada orang sholat sunnah, Allahu Akbar ruku, sami Allah man hamidah, tanpa iktidal, Allahu Akbar langsung begini, itu sah sholatnya. Halo, kok domblong kabeh ya apa ya? Kalau masuk malih, makanya gak oleh suudzon ning kiai. Kiai itu disuudzoni gak kena, sebab dia melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Beda kalau orang gak kiai melakukan sesuatu dasarnya ngawur. Sampai mengatakan ulama aja hewan kok. Lah kan ngawur namanya. Wong medhos ada di kiai. Ini kan ngawur. Tapi kalau ulama, kalau alim itu melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, ketoke salah, tapi sejatinya itu benar. Kenapa kita menganggap salah? Karena ilmu kita tidak punya. Lah kita ditunjukkan sesuatu hal yang kita nggak ngerti sebenarnya ben ngerti. Paham ya? Dan ternyata iktidal, bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tak terus. Kemudian sujud, terus duduk di antara sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Itu kalau di sholat wajib itu menjadi rukun dua-duanya. Iktidal ya rukun, duduk di antara dua sujud ya rukun. Tetapi kalau di dalam sholat sunnah itu ada mengatakan annahu laisa ruknan min arkanis salah, walakinnahu sunnatun min sunanis shalah. Lho ngono iku mangkane gak oleh suudzon ning kiai. Gak oleh suudzon ning kiai. Kula pernah diprotes. Jenengan di sini pernah ndak sholat qobliyah ba'diyah jamaah? Halo. Pernah mboten di sini qobliyah ba'diyah jamaah? Kira-kira oleh apa tidak boleh? Usolli rakaataini ba'dal ma'isya'i imaman kok sing guri makmuman. Boleh apa tidak? Halo. Kalau di desa saya, di masjid rumah saya, itu kalau khusus Ramadan, itu kalau ba'dal isya itu selalu jamaah. Begitu wiridan isya selesai, langsung as-sholatu jami'ah. Sholat qobliyah, sholat ba'dal isya, 2 rakaat imaman, makmuman. Lah, orang sing gak ngerti, hadhihi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alah Kang. Mbok yo raup dhisik. Lah niku. Kula nate diprotes ngoten niku, tapi itu pun wonten sejak dulu. Wala kula selaku ya titik-titik pun nate ngaji kudu nerangno. Akhire kula terangaken bahwa jamaah niku khusus di jamaah salat sunah.
Itu ada yang ulama sepakat bahwa sholat jamaah di sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Apa? Ulama sepakat jamaah di sholat sunnah itu hukumnya sunnah adalah sholat taraweh. Ini semua ulama sepakat. Itu. Nomor 2 adalah Idul Fitri, Idul Adha. Sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian witir Ramadan. Witir di bulan Ramadan. Itu sepakat ulama mengatakan jamaah di sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Ada ulama yang tidak sepakat berkaitan dengan sholat jamaah dosa sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Apa itu? Sholat jamaah di sholat duha dan sholat jamaah di sholat rawatib. Lalu, ini ada ulama mengatakan sunnah, tetapi ada yang mengatakan jaiz. Jaiz, makruh saja tidak. Loh, makruh saja tidak. Lah kok ono wong mengatakan bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Lah kan yo wallahu a'lam niku. Nah niki. Jadi makanya kemarin saya pas teng Tulungagung lalu di Banyuwangi niku ketemu dengan model seperti itu. Salat maghrib, ba'dal maghrib jamaah, qoblal isya jamaah, ba'dal isya jamaah. Niki. Lah pertanyaannya, bagi ulama yang mengatakan boleh, luweh apik endi salat rawatib jamaah dengan salat rawatib yang tidak jamaah? Tergantung. Kalau punya tujuan serentak sik bareng engko tarawih beres, tidak menunggu-nunggu lama, maka yang terbaik adalah jamaah. Tetapi kalau tidak punya tujuan untuk serentak, seperti ngeten iki habis isya ada yang macam-macam, maka yang terbaik tidak jamaah. Pun nggih? Lah, ngeten iki karena ilmu. Karena itulah orang yang punya ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu melakukan segalanya berdasarkan ilmu, petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu penisaknya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang barokah manfaat, dan mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dijauhkan dari segala musibah mara bahaya termasuk mewabahnya virus corona, keluarga kita juga demikian dan saudara-saudara kita juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallimna wal muslimin wa afina wal muslimina wa 'anna wa 'anil muslimina wa qina wa iyyahum syarra ma sabina. Allahumma arzuqna man nabiyyin wa hidayat malikatin min qarib برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديئها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نستحفظك ونستودعك بأيدينا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وتلاميذنا وإخواننا يا الله وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.